Hai kawan muda, aku Gisela dari Kalideres, Jakarta Barat. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio, Be Creative, Be You. Mari belajar bersama di EduZone bersama Alisa dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Hai, selamat pagi kawan muda. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi bareng Alisa dari Bukit Tinggi yang bakal nemenin kamu di Millennials Radio Zone. Di jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Aku bakal kasih info menarik lagi seputar dunia pendidikan nih kawan muda. Nah, kalau kawan muda penasaran, simak sampai selesai ya. Buat kawan muda yang mau request lagu atau salam-salam bisa langsung WhatsApp aja ke nomor 087743131010 atau bisa DM langsung ke Instagram kita di @millennialsradio. Kawan muda pendengar Millennials Radio di program EduZone. Di program EduZone terakhir kali ini, kita akan hadir untuk berbagi ilmu dengan kawan muda dan mengajarkan kawan muda untuk memahami kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Penasaran kan? Yuk kita langsung saja bahas. Seperti yang sudah diketahui ya kawan muda, pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang mampu menyokong kemajuan suatu negara. Pendidikan itu sendiri adalah usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan sebagainya. Tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seperti yang dapat kita lihat, saat ini negara-negara maju di dunia sudah pasti memiliki tingkat pendidikan yang sangat atau cukup baik. Namun sayangnya tidak semua negara yang ada di dunia seberuntung itu. Ada beberapa negara yang digolongkan tidak beruntung ya dalam memberikan pendidikan kepada masyarakatnya. Beberapa negara berkembang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan negara maju. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia ini? Dari hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 yang baru-baru ini diumumkan pada tanggal 5 Desember 2023 kemarin, Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor matematika 379, sains 398, dan membaca 371. Penelitian ini mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam disiplin ilmu matematika, membaca, dan juga sains. Partisipasi PISA 2022 melibatkan sekitar 690.000 siswa dari 81 negara dan survei ini dilakukan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 2000. OECD secara konsisten telah mengadakan penilaian ini. Survei PISA tahun 2022 seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, namun tertunda karena pandemi COVID-19. Pada PISA 2022, penilaian difokuskan pada kemahiran siswa dalam matematika dengan pendekatan lebih besar diletakkan pada penularan matematika. Survei PISA tahun 2022 ini disebutkan merupakan studi ekstensif pertama yang berisi tentang bagaimana pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja siswa di seluruh dunia. Dan hasilnya sebagaimana telah diprediksi, yaitu terjadinya penurunan tajam kinerja siswa atau steep learning loss secara global pada 3 disiplin ilmu yang diujikan, yaitu matematika, membaca, dan sains selama kurun 4 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya.
This is EduZone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Masih di Millennials EduZone yang bahas tentang kualitas pendidikan Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui bahwa penelitian Program for International Student Assessment atau PISA mewakili sebuah inisiatif global yang melibatkan berbagai negara untuk mengukur dan membandingkan kualitas pendidikan siswa di tingkat internasional. Tujuan utama PISA tidak hanya sebatas pada pengukuran pencapaian akademis, melainkan lebih jauh lagi untuk memberikan gambaran holistik tentang kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di masing-masing negara yang terlibat. Dalam konteks ini, PISA berfungsi sebagai alat evaluasi yang memberikan pemahaman mendalam kepada para pendidik dan membuat kebijakan mengenai efektivitas sistem pendidikan mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Matthias Cormann, Sekretaris Jenderal dari OECD pada saat merilis hasil PISA tahun 2022. Tujuan utama PISA adalah membantu mengidentifikasi kekuatan komparatif sistem pendidikan yang tetap bekinerja baik, bahkan dalam menghadapi goncangan besar seperti pandemi global. Informasi yang dihasilkan oleh PISA memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan reform sistem pendidikan demi menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih berhasil secara finansial. PISA dengan demikian tidak hanya menjadi alat evaluasi semata, tetapi juga menjadi sumber daya yang berharga yang dapat membimbing perubahan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat global. Secara khusus, PISA didesain untuk mengukur sejauh mana siswa dipersiapkan oleh sistem pendidikan mereka dalam mengaplikasikan konsep dan keterampilan yang mereka pelajari. Konsep ini mendorong ide learning for transfer, yang mana siswa tidak hanya menguasai materi pembelajaran untuk tes, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam situasi kehidupan nyata. Oleh karena itu, hasil PISA tidak hanya mencerminkan tingkat pemahaman siswa terhadap kurikulum, tetapi juga kemampuan mereka untuk berpikir lebih kritis, menafsirkan informasi, dan memecahkan masalah dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, PISA bukan hanya alat pengukur, melainkan juga pendorong bagi pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan efektif. Guna menilai literasi matematika siswa berusia 15 tahun, tentunya diperlukan perangkat soal tes yang sesuai dengan kemampuan usia 15 tahun di negara-negara yang berpartisipasi. Karenanya, materi soal yang dinyatakan harus sesuai dengan kurikulum sekolah dalam pengertian luas. Soal-soal yang disusun jika harus mempertimbangkan minat dan pengetahuan global yang mungkin akan ditemui atau dihadapi oleh anak-anak yang berusia 15 tahun. Mengatakan bahwa penilaian PISA tidak dirancang berdasarkan kurikulum sekolah bukan berarti bahwa soal-soal survei PISA atau hasilnya tidak mempengaruhi kurikulum yang diterapkan di suatu negara. Misalnya saja, menunjukkan bagaimana kinerja nasional suatu negara dipengaruhi oleh penyelarasan kurikulum atau curriculum alignment dengan penilaian PISA. Siswa Australia misalnya biasanya cukup berhasil dalam penilaian matematika yang terkait dengan topik atau konsep peluang dan interpretasi data. Kedua topik ini ternyata memang mewakili dengan baik dalam kurikulum Australia. Kay Stacey menyatakan bahwa alignment study dapat memperkuat pandangan bahwa literasi sains dan matematika dianggap sebagai hasil yang berharga bagi sekolah karena mereka harus terwakili dengan baik dalam kurikulum yang diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil PISA dan kualitas pendidikan. Tapi setelah yang satu ini ya, stay tune.
찾아가 말하고 싶어 오늘은 너도 알고 싶다고 yeah. 아직도 나는 내게 머물러 있다 목소리 나오질 않고 맴돌고만 있다 저 까만 거 잠기고 싶어 가보고 싶어 I'll be there 오늘도 또 너의 주위를 맴돈다 너에게 갈수록 숨이 차오르고 넌 더 멀어지는 것 같아 더 깊은 바다로 들어간 건 아닐까 yeah. 저 바닷속에 날 찾아가 말하고 싶어 오늘은 너도 알고 싶다고 yeah. 아직도 나는 내게 머물러 있다 목소리 나오질 않고 맴돌고만 있다 저 까만 걸 잠기고 싶어 가보고 싶어 I'll be there 오늘도 이렇게 너의 곁으로 눈을 감는다 Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Masih di Millennials Eduzone. Kali ini kita akan bahas hasil PISA dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, kawan muda. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penilaian dari PISA ini mengeksplorasi seberapa baik siswa dapat memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Hasil penilaian ini memberikan gambaran tentang seberapa baik sistem pendidikan suatu negara dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kehidupan nyata dan kesuksesan di masa depan, learning for transfer. Dengan membandingkan hasil PISA secara internasional, para pembuat kebijakan dan pendidikan di Indonesia seharusnya dapat belajar dari kebijakan dan praktik negara lainnya. Hasil penilaian anak-anak berusia 15 tahun di Indonesia berdasarkan nilai rata-rata untuk ketiga mata pelajaran, yaitu matematika, membaca, dan sains pada tahun 2022 menunjukkan penurunan atau learning loss mencapai 12-13 poin dibanding tahun 2018. Secara keseluruhan, hasil PISA tahun 2022 dapat dikategorikan termasuk yang sangat rendah, terendah, setara dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2003 dalam membaca dan matematika, dan pada tahun 2006 dalam sains, meskipun hasil beberapa penilaian sebelumnya lebih tinggi dibandingkan hasil yang diamati pada tahun-tahun awal. Peningkatan ini berbalik dengan penurunan yang terlihat pada tahun 2015 dan seterusnya. Artinya, sejak keikutsertaan kita, negara Indonesia, pada PISA mulai dari tahun 2000 sampai 2022, belum terjadi peningkatan kualitas secara signifikan, sebagaimana direpresentasikan oleh skor perolehan sepanjang tahun 2000 sampai tahun 2022. Yang agak mencemaskan adalah ternyata 18% siswa kita yang dapat memperoleh kemahiran matematika minimal level 2, sedangkan 82% lainnya informasi tidak tersedia. Level 2 artinya siswa dapat menafsirkan dan mengenali tanpa instruksi langsung, sebagaimana situasi sederhana yang dapat dipresentasikan secara matematis. Misalnya, membandingkan total jarak pada dua rute alternatif atau mengkonversikan harga ke dalam mata uang yang berbeda.
hampir tidak ada anak-anak usia 15 tahun kita yang berprestasi dalam bidang matematika, yaitu memperoleh level 5 atau 6 dalam penilaian matematika. Rata-rata OECD adalah 9%. Kondisi serupa ditemukan pada bidang sains dan membaca. 6 negara atau perekonomian Asia yang memperoleh level 5 dan 6 meliputi Singapura itu 41%, Taiwan 32%, Macau 29%, Hong Kong 27%, Jepang 23%, dan Korea 23%. Pada level 5 dan 6 ini, siswa sudah mampu memodelkan situasi kompleks secara matematis dan dapat memilih dan membandingkan serta mengevaluasi strategi pemecahan masalah yang tepat untuk menghadapinya. Hanya 16 dari 81 negara yang berpartisipasi dalam PISA tahun 2022 menunjukkan lebih dari 10% siswa usia 15 tahun mencapai kemahiran level 5 atau 6. Rendahnya dan rentan terjadinya perubahan skor perolehan anak-anak Indonesia usia 15 tahun pada penilaian PISA menunjukkan masih rendahnya kompetisi anak-anak usia 15 tahun pada keterampilan abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan higher order thinking skill atau HOTS. HOTS masih belum tergarap secara memadai. Rendahnya tingkat keterampilan berpikir HOTS di kalangan siswa mencerminkan rendahnya kualitas pembelajaran yang dijalankan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Data PISA mencatat bahwa skor perolehan anak-anak usia 15 tahun Indonesia masih berada di bawah ambang batas 400 atau setara dengan level 2 sampai 3. Selanjutnya kita masih akan bahas tentang hasil PISA dan kualitas pendidikan Indonesia. Setelah yang satu ini ya, stay tune. 시작은 뭐 즐거웠었네 오르락내리락 그 자체로 어느새 서로 지쳐버렸네 의미 없는 감정 소모에 반복된 시소 속에 이젠 난 지겨워졌네 반복된 시소 속에 우린 서로 지쳐서 지겨워졌네 사소한 말다툼의 시작이었을까 내가 너보다 무거워졌었던 순간 애초에 평행은 존재한 적이 없게 더욱이 욕심내서 맞추려 했을까 사랑이었고 이게 사랑이란 단어에 차츰엔 굳이 반복해야 할 필요 있을까 서로 지쳤고 같은 카드를 쥐고 있는 듯해 그렇다면 뭐 Alright 반복된 시스템 이제서야 끝을 내보려 해 Alright 지겨운 시스템 누군간 여기서 내려야 돼 할 순 없지만 누가 내리지 말지 서로 눈치 말고 그저 마음 가는 대로 질질 끌지 말고 이제 내리지 말지 끝을 내보자고 반복되는 시속 게임 이제 그만해 사람이 잠깐 사하긴 하지 한 명이 없음 다칠 거라면서 서로 나쁜 새끼 되기 싫게 애매한 책임전가의 영속에 지친 만큼 지쳐서 때려 병행이 됐네 이런 병행을 바란 건 아닌데 처음에는 누가 더 무거운지 자랑하며 서로를 바라보며 웃지 이제는 누가 무거운지를 두고 경쟁을 하게 되었네 들여다온 말 부시 누군가는 결국 이곳에서 내려가도 지날 듯하네 가식 섞인 서로 위하는 척 나와는 말로 이젠 결정해야 돼 서로 마음이 없다면 서로 생각 안 했다면 우리가 이리도 질질 끌었을까 이제 마음이 없다면 이 시소 위는 위험해 내 생각 더는 말고 Alright 반복된 시스템 이제서야 끝을 내보려 해 Alright 지겨운 시스템 누군간 여기서 내려야 돼 할 순 없지만 그럼 네가
없는 이 시속 위를 걸어 헐업 네가 없던 처음의 그때처럼 헐업 네가 없는 이 시속 위를 걸어 헐업 네가 없는 이 시속 다시 내려 Alright 반복된 시스템 이제서야 끝을 내보려 해 Alright 지켜본 시스템 누군간 여기서 내려야 돼 할 순 없지만 누가 내리든 말든 서로 놓지 말고 그저 마음 가는 대로 질질 끌지 말고 이제 내리지 말지 그저 내보자고 반복되는 시속 게임 이제 그만해 헐업 네가 없는 이 시속 위를 걸어 헐업 네가 없는 처음의 그때처럼 헐업 네가 없는 이 시속 위를 걸어 헐업 네가 없는 이 시속에서 내려 Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Masih di Millennials Zone. Selanjutnya kita masih membahas tentang hasil PISA dan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya sejarah perolehan skor menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2009 siswa Indonesia meraih skor 402 dalam membaca dan pada tahun 2015 sebesar 408 dalam sains. Sementara untuk matematika belum pernah mencapai skor 400 atau lebih. Sementara negara-negara OECD menunjukkan stabilitas skor yang relatif tinggi, yaitu sudah mencapai skor 450 atau lebih. Meskipun terpengaruh penurunan skor akibat pandemi COVID-19, angkanya masih relatif baik, setara minimal level 4. Artinya siswa pada tingkatan ini mengaplikasikan keterampilan telah dikembangkan dengan baik dan mampu berpikir secara fleksibel, serta memiliki wawasan yang lebih luas. Mereka dapat membangun dan menyampaikan penjelasan serta argumen berdasarkan interpretasi, argumen, dan tindakan mereka. Perlu dipahami bahwa kurangnya kemajuan dalam skor PISA dapat mencerminkan tantangan yang lebih mendalam dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan akan reformasi dalam pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum untuk lebih menekankan pada aspek-aspek yang berpikir kritis dan keterampilan abad ke-21 yang diperlukan di dunia modern. Sejak diperkenalkannya kurikulum 2013 yang kemudian dilanjutkan oleh kurikulum Merdeka, arah kurikulum pembelajaran dan penilaian sebenarnya sudah berubah, yang sebelumnya mengutamakan jumlah konten atau kurikulum coverage kepada kedalaman in deep learning. Kurikulum Merdeka merupakan langkah lanjutan dari kurikulum 2013 dengan penekanan pada kebebasan sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan potensi lokal. Namun, karena persiapan dan pelatihan guru agar mereka dapat menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sesuai dengan desainnya belum terjadi secara optimal dan merata. Akibatnya, praktik pembelajaran masih terperangkap pada hal yang bersifat superficial atau rote learning. Meskipun kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan yang lebih besar, tantangan utamanya terletak pada implementasinya di lapangan. Keadaan ini mulai berangsur berubah, terutama sejak diluncurkannya program guru penggerak dan sekolah penggerak. Program-program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman guru terkait kurikulum baru, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya secara efektif. Meskipun demikian, untuk mencapai perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan, diperlukannya upaya perluasan program ini. Kedepannya, program ini hendaknya tidak hanya terbatas pada guru dan sekolah penggerak, melainkan juga dapat menjangkau lembaga atau organisasi nirlaba yang melakukan pemberdayaan pendidikan di berbagai daerah Nusantara.
Upaya bersama dari berbagai pihak termasuk dukungan pada penerapan kurikulum merdeka akan menjadi kunci keberhasilan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh negeri. Kementerian terkait hendaknya dapat berbagi tanggung jawab untuk menangani pekerjaan besar dan kompleks ini. Bukan saatnya lagi bergerak sendiri. Setelah ini kita akan bahas tentang peringkat pendidikan Indonesia berdasarkan worldtop20.org. Cuma di Millennials Edu Zone. Tapi setelah kita dengerin lagu yang satu ini ya. Stay tune. Semedahai
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. This is EduZone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Nah, kawan muda, selain PISA, ada juga sistem peringkat pendidikan lainnya, yaitu worldtop20.org. Apa itu worldtop20.org? Nah, kita akan bahas dulu ya, apaan itu. Worldtop20.org merupakan situs yang kerap membagikan peringkat pendidikan dari berbagai negara. Salah satu programnya adalah World Top 20 Education Pool. Melansir situs worldtop20.org, World Top 20 Education Pool rutin melakukan survei terkait peringkat 20 sistem pendidikan terbaik di dunia dari 209 negara. Adapun peringkat tersebut berdasarkan 5 tingkat pendidikan, yakni tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini, tingkat penyelesaian sekolah dasar, tingkat penyelesaian sekolah menengah, tingkat kelulusan SMA, dan tingkat kelulusan perguruan tinggi. Selain itu, nilai matematika, sains, dan kemampuan membaca di tingkat dasar serta menengah menjadi penilaian utamanya. Data statistik yang dikumpulkan berasal dari 6 organisasi internasional. Organisasi tersebut adalah OECD, PISA, UNESCO, EIU, TIMSS, PEARL, dan polling diadakan oleh organisasi nirlaba di bidang pendidikan. Yang ini New Jersey Military Educational Development. Lalu hasilnya akan dipublikasikan melalui situs worldtop20.org. Selain peringkat 20 teratas, situs ini juga mengurutkan peringkat pendidikan di dunia. Di tahun 2023 ini, worldtop20.org kembali mengurutkan peringkat pendidikan di dunia. Terdapat 203 negara yang tercantum dalam pemeringkatan tersebut. Di posisi pertama dipegang oleh negara Denmark, lalu disusul oleh Korea Selatan di nomor 2. Dan Netherlands di peringkat ketiga. Ini dia peringkat pendidikan 20 besar untuk tahun 2022 versi worldtop20.org. Yang pertama itu Denmark, yang kedua Korea Selatan, yang ketiga Netherlands, yang keempat Jerman, yang kelima Irlandia, yang keenam Swedia, yang ketujuh Finlandia, yang kedelapan Slovenia, yang kesembilan Prancis, yang ke-10 Belgia, yang ke-11 Australia, yang ke-12 Islandia, yang ke-13 Jepang, yang ke-14 United Kingdom atau Inggris, ke-15 Norwegia, 16 Kanada, ke-17 Spanyol, ke-18 Israel, yang ke-19 Rusia, dan yang terakhir adalah Polandia di urutan ke-20. Sementara itu, Indonesia berada di urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Peringkat tersebut berdasarkan 5 tingkat pendidikan. Inilah rincian persentase 5 tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini sebanyak 68%. Tingkat penyelesaian sekolah dasar sebanyak 100%. Tingkat penyelesaian sekolah menengah sebanyak 91,19%. Tingkat kelulusan SMA sebanyak 78%. Dan tingkat kelulusan perguruan tinggi yang hanya didapat sebanyak 19%. Baik, habis ini kita akan bahas tentang kelemahan pendidikan Indonesia. Masih di Millennials EduZone setelah yang satu ini ya. Stay tuned. Body tight, energy, I can tell.
너를 동경했어 난 그저 화려하게 치고 싶은 난 시작의 전부터 나 상상했었지 그때 웃으며 박수 쳐줄 수 있게 나 소원했어 난 믿었던 게 다 멀어지던 때 이 모든 명예가 이제 멍해가 됐을 때 이 욕심을 제발 걷어가소서 어떤 일이 있어도 오늘을 나로 하게 하소서 Oh every day and every night Persistent pain and criminal mind 내 심장 소리에 잠 못 들던 밤 창밖에 걸은 청승마 지초승 달 I do wish me a lovely night 내 분수보다 비대해질 life 저기 날아오르는 풍선을 애쓰지고 다져 물어 대체 지금 너 어디 Where you go where'd you show you where'd you try 마지막일까 전부 진절이 나 하나 열까지 다 이지그치 끝한 가면은 언제 벗겨질까 Yeah me no hero me no villain 아무것도 아니나 공회전은 반복돼 기억들은 난폭해 난 눈물을 판 속에 시선을 던져 하루에 뭘 원했었던 건지 이제 기억이 안 나 얻었다 믿었던 모든 행복은 교차했나 Yeah 하루건 no matter what's wrong 그게 뭐가 됐건 새벽에 호자락을 붙잡고 뭔가 소해내던 기억 목소리만 자들의 사회 난 여전히 침묵을 말해 이건 방패 관수가 담배 모두 오해 편견들의 자게 밤 같아나 너 행가래 내 두 발이 여기 땅 위에 이름도 없는 꽃과 함께 다시 별에 가시고 소확해 발밑으로 와주시고 목적 없는 목적지로 슬픈 줄도 모르고 그림자와 저 친구로 하루도 원래 내 것은 아무것도 없었지 And don't tell me like gotta be a someone 난 절대 그들처럼 될 수 없음에 그림을 시작은 시 여태껏 날 지켜온 단 하나의 힘과 천 타는 불꽃에서 들꽃으로 손에 내서 영원으로 나의 황량한 들의 나무를 언젠가 나 되돌아가래 저 하늘을 흩어질래 Like a flower, flower work, flower, flower work. 눈부시게 like a flower, flower work, flower, flower work. No pain, swallow high, no shame. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Kawan muda masih di Millennials Zone. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan pendidikan Indonesia. Menurut worldtop20.org, kelemahan pendidikan Indonesia ada pada teacher ratio academic level atau rasio guru tingkat akademik. Di mana teacher ratio academic level yang merupakan indikator ukuran kelas terbatas pada pendidikan dasar dan menengah pertama. Pada tingkat pendidikan lebih tinggi, ukuran kelas sulit ditentukan dan dibandingkan. Karena siswa seringkali dibagi menjadi beberapa kelas berbeda pada tingkatan tersebut, tergantung pada materi pelajarannya.
Mengacu pada pasal 17 Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang rasio guru tingkat akademik secara nasional dengan rata-rata sebesar 20. Pada tahun ajaran tahun 2020-2021, rasio guru murid mencapai 17. Dan di mana rasio ini termasuk rasio yang ideal. Selanjutnya kita akan bahas tentang permasalahan pendidikan Indonesia, masih di Millennial Eduzone setelah yang satu ini ya. 그때 우리 참 많이 힘들었지 너무나 먼 저 하늘의 별 올려보면서 그때의 넌 한숨 있지 않아 하지만 난 봐버렸는 걸 은색 갤럭시 아팠을 거야 너무 힘들었을 거야 끝없는 빛을 쫓아만 달렸거든 아리따운 그 여름날의 공기 너무 차갑던 잿빛거리의 소리 숨을 마시고 네 문을 두드리네 We gon' change 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 우리 많이 웃었음 해 괜찮을 거야 오늘은 내가 괜찮으니까 어제의 너 이젠 다 보여 움트던 장미 속 많은 것이 안아주고 싶어 미소 짓고만 마냥 이렇게 웃던 날 그런 널 보면 자꾸 웃음이 나와 아리따운 그 여름날의 공기 너무 차갑던 잿빛거리의 소리 숨을 마시고 네 문을 두드리네 We gon' change 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 Tonight 내게 네 손을 맞대면 그 손을 잡아줄 수 있니 내가 너가 될 테니 넌 나의 날씨들을 보면 돼저 별들을 맞으면 돼 나의 세상을 내게 줄게 너의 눈을 비춘 빛들은 지금의 나 네가 You're my boy, my boy, my boy, my boy, my boy We gon' change 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 Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Selanjutnya kita akan bahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia,
pendidikan di Indonesia masih dinilai rendah. Dan itu disebabkan karena banyaknya permasalahan yang ada di dunia pendidikan itu sendiri. Terdapat 5 permasalahan terbesar yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, akses dan partisipasi. Tidak meratanya akses merupakan masalah utama di dunia pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai dengan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Terdapat kesenjangan akses antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan, kelas sosial menengah atas dan kelas menengah bawah, serta Indonesia bagian barat dan timur di jenjang PAUD misalnya. Dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar anak-anak ke layanan PAUD baru mencapai 45,87% dari total 17,7 juta anak berusia 3-6 tahun di Indonesia. Baru sekitar 8,1 juta yang sudah mengakses layanan PAUD. Padahal salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) adalah adanya perluasan akses universal ke layanan PAUD bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, angka partisipasi kasar atau APK atau proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut adalah sudah cukup tinggi. APK SD mencapai 91,81%, sedangkan APK SMP dan SMA masing-masing sudah mencapai angka 79,35% dan 68,87%. Namun, data statistik pendidikan 2022 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD, 10 dari 1.000 penduduk putus sekolah di jenjang SMP, dan 12 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di SMA. Hal ini membuktikan bahwa isu akses senantiasa beriringan dengan isu partisipasi. Meskipun awalnya anak-anak telah memiliki akses terhadap layanan pendidikan, mereka tidak berpartisipasi penuh dan terpaksa berhenti di tengah karena tekanan kemiskinan yang merajalela. Di tingkat pendidikan tinggi apalagi atau perguruan tinggi, angka partisipasi kasar penduduk sangatlah rendah. Di tahun 2022, APK ke perguruan tinggi berada di angka 39,37%. Indonesia tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Malaysia yang mencapai 43% dan Singapura yang sudah mencapai ke 91%. Tingkat partisipasi pendidikan pasca sarjana bahkan lebih rendah lagi. Pada acara pembukaan konvensi kampus yang ke-29 dan temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia di Surabaya pada 15 Januari 2024, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif Indonesia hanya mencapai angka 0,45%. Yang kedua ada neoliberalisasi. Untuk meningkatkan akses, strategi yang dilakukan pemerintahan saat ini lebih banyak menggunakan paradigma neoliberal. Dalam pandangan neoliberal, pemerintahan hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator dengan cara membangun standar-standar penilaian seperti akreditasi. Untuk pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan sendiri. Ini sangat jelas, terutama pada level PAUD yang sampai saat ini masih belum masuk ke sistem pendidikan nasional. Pengelolaannya masih banyak dilakukan oleh pihak swasta dan sukarela masyarakat. Akibatnya, selain pemicu privatisasi PAUD, kesenjangan antara PAUD di perkotaan dan pedesaan juga semakin tinggi. Masalah yang sama juga terjadi di pendidikan dasar dan menengah. Meskipun SD, SMP, dan SMA sudah menjadi bagian dari pendidikan wajib, riset yang dilakukan pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa penggratisan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP tidak serta-merta menghilangkan seluruh komponen biaya pendidikan. Siswa masih dibebani biaya lain seperti seragam, ekstrakurikuler, transportasi, dan juga uang studi tur. Hal tersebut tentu membebani, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin,
sehingga konsep pendidikan tidak serta-merta menjamin akses penuh ke layanan pendidikan. Di tingkat pendidikan tinggi, model neoliberalisme sangat ketara, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi didorong untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum atau PTBH yang memiliki otonomi dalam hal pengelolaan termasuk pengelolaan keuangan. Akan tetapi hal ini turut mendorong privatisasi lembaga pendidikan tinggi. Mahasiswa dipandang sebagai sumber pemasukan utama. Akibatnya masyarakat dari kelompok menengah ke bawah sulit mengakses layanan pendidikan tinggi. Kasus adanya mekanisme pelunasan uang kuliah tunggakan atau UKT melalui pinjaman online di Institut Teknologi Bandung misalnya semakin menunjukkan kuatnya pengaruh neoliberalisme di dunia pendidikan. Kita akan lanjutkan bahas permasalahan pendidikan Indonesia setelah yang satu ini ya, tetap di Millennials Eduzone. Oh my girls, 언제나 남자를 조심해. 넌 너무 어리숙해서 누구도 맘을 열어주잖아. 것도 세상이 좀 어둡더라도 어린 소녀처럼 환하게 웃어주니까 Oh gosh 근데 이상해 마음이 자꾸 흔들려 나 말 잘 듣는 척하는데 안 되는데 안 되는데 못 되는데 Like fire 불빛이 켜지면 온 세상이 따뜻해져서 견딜 수 없어 So painful 마음이 좀 아파도 난 누구에게도 상처받고 싶진 않아 Oh gosh 근데 이상해 마음이 자꾸 흔들려 나 말 잘 듣는 척하는데 안 되는데 안 되는데 못 되는데 Like fire 불빛이 켜지면 온 세상이 따뜻해져서 견딜 수 없어 소설처럼 나 사랑에 빠진 것 같아
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Kawan muda, kita lanjutkan lagi membahas permasalahan pendidikan Indonesia. Yang ketiga, kesejahteraan guru dan dosen. Dampak lain dari neoliberalisme pendidikan adalah tidak meratanya kesejahteraan guru dan dosen. Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas di nomor 20 tahun 2003 telah mengatur kewajiban dan hak guru dan dosen, termasuk hak penghasilan mereka dalam bentuk sertifikasi guru. Hal ini belum dinikmati oleh semua guru dan dosen. Undang-Undang Sisdiknas ini hanya mengatur hak dan kewajiban guru PNS dan guru tetap saja, sehingga hak dari guru honorer masih dikecualikan. Di tingkat PAUD, guru yang mengajar di PAUD non-formal pun tidak dapat mengakses program sertifikasi guru ini. Di sisi lain, prosedur untuk memperoleh sertifikasi dosen sangat administratif. Terdapat beragam persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satunya harus bekerja minimal 2 tahun sebelum dapat mengajukan jabatan fungsional yang menjadi syarat sertifikasi. Selain itu, hasil survei yang dilakukan tim dosen dari berbagai universitas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas gaji dosen di Indonesia berada di kisaran 2-3 juta per bulannya. Gaji ini tentu sangat minim apabila dibandingkan dengan upah minimum provinsi di Indonesia. Yang keempat, ada tata kelola. Saat ini pengelolaan dana pendidikan tidak lagi berpusat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Situs Instagram resmi dari Kemendikbudristek @kemendikbud.ri menunjukkan bahwa dari 20% anggaran pendidikan, hanya 3% yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Sisanya terbagi ke dalam beberapa kementerian, termasuk transfer ke daerah sebesar 11% dalam bentuk dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Kedua dana ini diambil dari APBN dan ditransfer oleh pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk membiayai keuangan daerah. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan otonomi dan partisipasi daerah dalam pengelolaan pendidikan, implementasinya masih sangat tergantung komitmen pada pemerintahan daerah. Isu tata kelola terkait juga dengan dualisme layanan pendidikan. Saat ini terdapat dualisme pengelolaan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Agama atau Kemenak. Perbedaan pengelolaan ini sering menimbulkan kesenjangan terutama dari segi pendanaan, perhatian, dan bantuan. Baik, kemudian masih ada satu lagi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia yang masih belum kita bahas. Pantauin terus Millennials Eduzone ya, stay tune.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. This is EduZone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Di segmen Millennials Citizen kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan Indonesia. Untuk permasalahan terakhir adalah inklusi sosial. Hingga saat ini bermacam-macam bias masih mewarnai praktek-praktek di lembaga pendidikan. Sebut saja bias gender yang menghambat partisipasi penuh perempuan di ruang pendidikan. Bias kelas karena norma dan kepentingan digunakan masih dominan nilai kelas menengah ke atas. Dan bias budaya karena masih menggunakan budaya Jawa. Belum lagi ada bias agama karena lembaga pendidikan masih belum sepenuhnya memenuhi hak dari pemeluk agama minoritas dan juga bias terhadap kelompok penyandang disabilitas yang tampak dari fasilitas dan kurikulum di lembaga pendidikan yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, lembaga pendidikan Indonesia sering terjebak melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan simbolik. Nah, kelima permasalahan yang sudah kita uraikan sebelumnya, kawan muda, merupakan permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Siapapun presidennya nanti, maka harus bisa merumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sehingga arah pendidikan Indonesia yang adil dan setara dapat terwujud. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang menuliskan babak baru dalam sejarah pendidikannya. Dengan landasan inovasi, komitmen, dan kolaborasi yang kuat, Indonesia sedang mengalami perubahan signifikan di bidang pendidikan yang menjadi contoh bagi banyak negara di dunia. Berikut beberapa usaha yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Yang pertama ada kolaborasi menuju pendidikan berkualitas. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta di Indonesia telah memegang peran kunci dalam mengakselerasi dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan melalui program pendidikan tahun 2023. Kolaborasi yang sinergis antara entitas pemerintah dan sektor swasta telah menjadi landasan bagi terciptanya inovasi-inovasi revolusioner dalam metode belajar mengajar. Inovasi-inovasi ini secara khusus dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif yang mampu menjangkau lebih banyak siswa dari beragam latar belakang, menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan keterlibatan aktif dalam proses pembelajarannya. Upaya bersama ini bukan hanya memperluas cakupan pendidikan saja, tetapi juga mempromosikan kesetaraan, keragaman, dan keberlanjutan dalam memajukan sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, ada teknologi memperluas akses pendidikan. Betul, kehadiran teknologi dalam ranah pendidikan telah memainkan peran yang sangat penting dan sangat signifikan dalam mengubah lanskap pendidikan menuju inklusivitas yang lebih menyeluruh. Seluruh implementasi program digitalisasi kurikulum dan upaya peningkatan akses internet yang merata di setiap sudut wilayah di Indonesia terbentuklah landas yang memungkinkan siswa-siswa dari daerah-daerah terpencil untuk merasakan manfaat pendidikan setara dengan rekan-rekan mereka yang ada di perkotaan. Dengan bantuan teknologi, tidak hanya batasan geografis yang teratasi, tetapi juga kesenjangan akses pendidikan menjadi semakin berkurang. Langkah ini menciptakan suatu kesempatan yang setara bagi setiap siswa tanpa memandang asal geografis atau latar belakang sosial mereka, memperjuangkan sebuah pendidikan yang adil dan merata untuk seluruh anak-anak di Indonesia, mencerminkan komitmen untuk mewujudkan keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. Kawan muda, masih ada 3 usaha lagi yang masih belum kita bahas, jadi stay tune. Setelah yang satu ini kita akan bahas.
続く雨の中だうつろかに空を見上げてた限りなく広がる果てに自由を求める鳥の群れが泣いてた失った笑顔の数だけ決して裏切ることはできないんだと何度もそう心でつぶやいたたとえどんなに傷ついてもどれだけ傷つくことになっても誰にも僕は止められないわずかな光を見つければいい今は太陽が上がらなくても降り出した雨はいつか止むんだね歩き疲れてた君は手の中で消えてく夢を抱いてたこの命が尽きたとしても忘れられない大切なことがある同じ時代を共に戦ったことたとえこの声が届かなくても二度とあの頃に戻れなくても叫び続ける僕がいるどれだけ時が流れても体を揺さぶる想いのままに戦い続けた証は残るから誰もが生まれてきた意味を探し続けてるたとえどんなに傷ついてもどれだけ傷つくことになっても誰にも僕は止められないわずかな光を見つければいい今は太陽が上がらなくても降り出した雨はいつか止むんだねたとえこの声が届かなくても二度とあの頃に
くても叫び続ける僕がいる覚えてるよ出会ったことをあの日の笑顔は忘れないからまたいつか巡り会えるその日までまたいつか巡り会えるその日までThis is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, musik asik dan terbaik sepanjang hari. Kawan muda, kita lanjutkan lagi usaha-usaha Indonesia dalam memperbaiki pendidikan yang ada saat ini. Yang ketiga adalah pendidikan karakter, guna untuk membentuk generasi yang lebih unggul. Selain fokus pada aspek akademis, pendidikan karakter menjadi prioritas dalam pembentukan generasi muda yang berkualitas. Pembangunan generasi muda yang berkualitas tidak semata-mata berfokus pada aspek akademis semata, tetapi juga mendapatkan pendidikan karakter sebagai prioritas utama. Upaya penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kepemimpinan, serta tanggung jawab tidak lagi hanya sekedar sebagai aspek tambahan, melainkan telah diintegritaskan ke dalam inti kurikulum pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan karakter bukanlah sekedar konsep terpisah, tetapi telah menjadi bagian esensial dari setiap aspek pembelajaran. Tujuannya adalah membentuk siswa-siswa yang tidak hanya cerdas secara akademisi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kokoh. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak individual yang pintar secara intelektual, tetapi juga berusaha menciptakan individu yang memiliki integritas, kedisiplinan, kepemimpinan yang beretika, serta rasa tanggung jawab yang kuat, menjadikan mereka mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan menghadapi tantangan di dunia nyata dengan sikap yang baik dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Terlihat adanya kemajuan yang positif dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan. Program-program yang secara khusus menitik beratkan kepada pendorong partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan. Juga usaha-usaha untuk menghapus disparitas atau kesenjangan gender dalam peluang belajar telah menjadi fokus utama dalam memastikan adanya akses pendidikan yang setara bagi seluruh individu. Upaya-upaya konkret ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses pendidikan. Program-program ini tidak hanya mengejar jumlah partisipasi, tetapi juga berusaha memperkuat peran serta kontribusi perempuan dalam ranah pendidikan, membantu meratakan kesempatan serta menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi akses pendidikan bagi perempuan. Dan yang terakhir adalah pendidikan inklusif bagi difabel. Perhatian semakin meningkat terhadap pendidikan inklusif bagi difabel merupakan adanya langkah-langkah konkret yang telah diambil guna memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua, serta membentuk lingkungan belajar yang mendukung bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terdapat fokus yang kuat pada penciptaan sistem pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya menjamin akses pendidikan pada anak-anak yang difabel, tetapi juga lingkungan yang ramah bagi perkembangan optimalnya.
inisiatif-inisiatif konkret seperti menyediakan sarana pendidikan yang sesuai, pendekatan pembelajaran yang beragam, serta pelatihan bagi pendidik dalam hal kebutuhan khusus telah menjadi bagian integral dari upaya-upaya ini. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi akses pendidikan bagi anak-anak difabel, sambil memberikan dukungan yang tepat untuk memastikan mereka dapat belajar dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Wah, nggak kerasa ya, udah kelar aja nih acaranya. Makasih banyak buat kamu yang sudah dengerin Millennial Eduzone selama ini. Semoga kamu bisa mendapatkan manfaat dari episode terakhir kali ini dan episode-episode sebelumnya. Kalau kamu ketinggalan topik hari ini, just langsung bisa dengerin di Millennials Radio Podcast yang tersedia di berbagai platform podcast ternama seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI Plus, serta di beragam platform podcast lainnya. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Twitter atau X di @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok kita di @millennialsradio. Oke kawan muda, kalau kawan muda ingin follow aku juga bisa cek IG-ku di @cat_dormitory. Aku Alisa dari Bukit Tinggi, pamit undur diri ya. I see you kawan muda. Bye-bye.
Mari belajar bersama di EduZone bersama Alisa dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you.